Film ini dibuka dengan seorang gadis muda yang bernama Cha Yong-jun. Ia bekerja di sebuah pabrik produksi radio. Yong-gun meyakini bahwa dirinya adalah sebuah robot. Ia selalu mendengar suara dari speaker tentang bagaimana membuat aliran listrik dan ingin mencoba memasangkan di tubuhnya. Suatu hari, saat sedang bekerja, ia menyalakan radio tabungnya keras-keras. Dalam halusinasinya berkata bahwa ia harus segera memotong pergelangan tangannya dan memasukkan kabel. Benar saja, ia segera memotong pergelangannya dengan cutter tanpa ekspresi sakit sedikit pun. Ia lalu menyambung kabel pada urat nadinya, ditutup pakai selotip, lalu dicolokkan pada stop kontak. Jelas langsung kesetrumlah bocah ini. 영군이는 사람이에요. 영군이 자살하고 우리 영군이 괜찮겠죠? Akhirnya, Yong-gun dibawa ke rumah sakit jiwa. Saat dokter mencoba mencari akar dari psikologis Yong-gun, ibunya cerita jika neneknya juga mengalami hal yang sama, yaitu schizophrenia. Bedanya, nenek menganggap dirinya adalah seekor tikus dan hanya mau makan lobak. Setiap hari, ia selalu memberi makan anak-anak tikus dan menganggap seperti anak kandungnya sendiri. Menariknya, hari pertama di rumah sakit jiwa, ia sudah diajak berkeliling oleh penderita mitomania, yaitu pasien yang memiliki kecenderungan berbohong terus-menerus. Dengan lihai, pasien ini berlagak seperti seorang suster dan memperkenalkan jenis-jenis penyakit yang diderita orang-orang di sekitarnya. 저기 저 남자분, 저 아저씨 평생을 총각으로 살면서 마을 사람들한테도 잘하고, 그런데 그만 자기 손으로 받은 송아지를 사랑하게 된 거야. Ia juga dihampiri pasien gemuk yang hobi makan dan bersolek. Untungnya aksi itu langsung ketahuan Bu Dokter. Dokter yang menangani Yong-gun masih bingung dengan penyakit yang dideritanya. Pandangannya tak fokus, dia tak mau makan dan hanya berbicara pada pasien penjual minuman. 어떻게 시작해야 될지 모르겠어. 손가락 하나 까딱 안 하고 눈에 초점도 없고. 여기 형광등은 새침한 편인가 봐. Oke, mari kita kenalan dengan tokoh kedua. Ia adalah Il-sun, pria muda yang menderita kleptomania dan antisosial. Kleptomania adalah perilaku suka mencuri berulang-ulang tanpa alasan. 정신분열증이 안티소셜이라고 했어. 이유 없이 자꾸 훔치고 싸우고 난 사정이 있어서 훔치는데 나는요 점으로 소멸되지 않고. Ia meyakini jika ia sedang gugup atau sebal akan menyusut menjadi titik alias tubuhnya mengecil. Dan untuk mengurangi gugupnya, ia akan segera gosok gigi. Ia juga selalu memakai topeng kelinci yang dibuatnya sendiri. Saat melihat Yong-gun berbicara dengan mesin, Il-sun mengendap-endap dan mencuri pakaian dalamnya. Malam harinya sebelum tidur, Yong-gun selalu ngobrol dengan lampu dan cerita jika ia sangat sayang dengan neneknya yang seekor tikus. Namun ia sedih karena neneknya diculik oleh orang-orang berpakaian putih, maksudnya dokter. Saat itu, Yong-gun berusaha mengejarnya karena gigi palsu neneknya ketinggalan. Ia khawatir jika nenek tak bisa makan lobak lagi. Ia sudah berusaha mengejar dengan sepeda. Sayangnya tak berhasil karena ambulan melaju sangat kencang. Esok paginya, ia ngobrol dengan jam dinding jika baterai tubuhnya hampir habis. Tubuhnya mulai lemas dan lampu-lampu di kakinya mulai tak menyala. Ya gimana nggak lemas? Sudah berhari-hari Yong-gun tak mau makan. Ia sibuk mencari cara agar bisa mencarger tubuhnya. Ia juga curhat pada mesin telepon. Lalu wanita gendut yang suka skincarean datang menghampirinya dan mengajak makan siang. Namun melihat Yong-gun yang hanya diam saja, wanita gendut itu langsung melahap jatah makan milik Yong-gun. Sedangkan Yong-gun lebih memilih menjilati baterai. Itulah cara dia makan selama ini. Malam harinya, Yong-gun menyalakan radio tabung yang berisi tutorial menjadi robot yang baik. Ia diam hening sambil meresapi semua suara-suara dari radio itu hingga tertidur. Hari pun berganti. Tibalah saatnya sesi diskusi kelompok untuk menggali akar psikologis tiap-tiap pasien. Semua pasien mengeluh banyak kehilangan. Ada yang kehilangan kemenangan, kehilangan nafsu makan, kehilangan ikat pinggang, bahkan kehilangan ingatan. 탁구를 도난당하셨나봐요. 갑자기 식욕이 싹 사라져서 허리 고무줄을 일주일씩이나 훔쳐갔던 자도 바로 저자입니다. Mereka semua menuduh Il-sun sebagai pelakunya. Alhasil, diskusi itu pun bubar karena mereka berantem.
Ternyata Yonggun mulai menyadari jika pakaian dalam yang seharusnya dipakai hari Kamis hilang, dan ia segera tahu jika Ilsunlah pelakunya. 엄마 너 때문에 집 나간 거 아니라고. 좋았어, 좋아. 인정. 어젯밤에 모기를 훔쳤어요. 누구 모기? Dia lalu curhat pada mesin minuman. Saat selesai makan siang, Yonggun berusaha mengikuti Ilsun. Ia langsung sadar jika diikuti dan balik mengejarnya dengan cosplay jadi kelinci. Yonggun yang ketahuan langsung kabur masuk loker jam dinding. Kita pun dibawa ke masa lalu. Jadi pertama kali Yonggun sadar jika dirinya seorang robot adalah saat ia masih remaja. Saat itu ibunya langsung panik dan menyuapinya sebuah daging. 어디 몸 이상한 데 있어? 사이버라서? 뭐 먹고 싶은 건 없고? Halunya masih belum terlalu parah, sehingga ia masih tetap mau makan. Sekalipun kadang-kadang ia menjilati baterai untuk mencarger tubuhnya. Sejak itu, ibunya meminta untuk merahasiakan jika ia mengalami gangguan jiwa seperti neneknya. Yonggun ini sangat sayang pada nenek, sehingga ia menyimpan rasa kesalnya pada para dokter yang sudah memaksa nenek pergi jauh. Lalu ia mendengar suara dari halunya jika ia harus segera menghilangkan rasa simpati agar bisa membalas sakit hati pada para dokter-dokter. 하얀 맨들이 죽으면 그 할머니들은 어떡하나 하는 동정심 때문에 차마 죽이지 못하는 망설임을 가져선 안 되겠어요. Di sisi lain, ada seorang pasien yang karena sebuah kecelakaan membuat ia gila karena merasa sangat bersalah. Ilsun pun membantunya dengan mengecat wajahnya berwarna merah dan mencoba mencuri rasa bersalahnya. 꿈이 있었습니다. 패기친 분들을 모두 찾아뵙고 사람은 누구나 어떻게 사과를 하지요? Melihat itu, Yonggun punya ide mendatangi Ilsun agar mau mencuri rasa simpatinya. Ia ingin semua emosi dalam dirinya hilang dan dia bisa membalas sakit hati dengan para dokter. Dia pun menuruti perintah Ilsun untuk berjabat tangan dengan semua perawat dan berjalan mundur. 내가 뒤로 걸어다니자 내 뒤를 쫓아다닐 수 없게 된 그는 의사나 간호사를 보면 악수를 청하는데 Saat makan siang, Yonggun masih saja tak mau makan dan memilih menjilati baterai. Sedangkan jatah makanannya dimakan oleh wanita gendut. Malam harinya, saat Yonggun ingin memakai gigi palsu peninggalan nenek, ternyata gigi itu sudah hilang. Ia menduga Ilsun telah mencurinya. Dengan gugup, dia langsung berlari bertanya pada lampu, mesin penjual minuman, telepon, dan jam. Bahkan tak tidur semalaman karena sedih. 형광등과 자판 기하국 추천해야 될 것이기야. 우리 할머니 들리먹더니. Paginya, ketika semua pasien berkumpul untuk terapi diskusi, Yonggun menangkap basah tangan Ilsun yang merogoh tasnya. Sontak Yonggun pun langsung mengajar Ilsun. Lucunya, Yonggun tetap mendatangi sambil menangis dan meminta ia mencuri simpatinya. Berlagak seolah-olah seorang hipnotis, Ilsun berhasil membuat Yonggun menyingkirkan rasa simpatinya. Ia lalu berhalu, terbang menaiki tangga. Tangan-tangannya mengeluarkan peluru dan seolah-olah sedang menembaki para dokter. Dalam halunya, ia menembaki semua orang hingga tembok-tembok pun ikutan rusak. Akhirnya ia terjatuh pingsan karena sudah kehabisan tenaga. Dokter pun menyadari jika selama ini makanan Yonggun selalu dihabiskan oleh wanita gendut. 영구님 밥을 대신 드신 게 사실이에요? Sehingga Yonggun pun harus diinfus lagi. Dokter makin bingung dengan kondisi Yonggun. Ia sama sekali tak mau makan, tak tidur, bahkan tak bergerak. Kekuatannya hanya berasal dari infus. Akhirnya dokter harus memberikan shock terapi pada Yonggun. Usai shock terapi, ia berhalu seolah-olah melihat neneknya datang dan memberikan pesan tersembunyi. 존재의 천천히. Saat terbangun, ia merasa shock terapi itu memberikan energi listrik yang membuatnya seperti di-charger lagi. Ia merasa full energi, dan di halusinasinya, ia kembali menembaki dokter dan semua perawat. Lalu ia memasuki semua ruangan dan menghabisinya satu persatu. Ia keliling taman persis seperti adegan game, lalu menembaki semua orang. Ini nggak beneran ya guys, ini cuma halusinasi saja. Melihat itu, Ilsun menjadi gugup. Karena ia takut tubuhnya mengecil, ia langsung gosok gigi untuk meredakan cemasnya. Yonggun pun kini diisolasi karena habis mengamuk hebat.
Sedangkan Il-sun merasa kasihan ketika tahu Yong-gun tak pernah mau makan selama ini. Ia pun mengatur strategi agar bisa membuatnya makan. Lalu ia mengajak teman-teman pasien mogok makan agar Yong-gun bisa dibebaskan dari ruang isolasi. 이대로 사흘만 더 굶으면요, 차영군님 죽습니다. 무슨 말인지 아시겠죠? Kondisi Yong-gun makin memburuk. Bahkan ia harus menerima makanan lewat selang yang dipasang di hidungnya. Dokter pun sudah berusaha merayunya, namun tetap tak berhasil. Tiba-tiba saja Il-sun datang sambil mengamuk dan meminta dokter melepaskan Yong-gun. Gara-gara itu, akhirnya Il-sun ikut dimasukkan ke ruang isolasi persis di samping kamar Yong-gun. Setelah semua dokter pergi, mereka pun berkomunikasi lewat telepon kaleng. Lalu Il-sun memberikan sebuah kaos kaki yang dianggap bisa membuatnya terbang. Yong-gun pun mencobanya. Dengan merentangkan tangan dan kaki digosok-gosokkan, alhasil ia pun berhalusinasi sedang terbang ke sebuah padang yang sangat indah. Lucunya, Il-sun ikut bernyanyi mengiringi halusinasinya Yong-gun. Dalam telepon kaleng itu, ia jujur jika dirinya selama ini adalah robot. Ia akan meledak jika makan. 사이보그지만 먹어도 괜찮아. Di saat yang sama, lagi-lagi Yong-gun berhalu bertemu dengan neneknya. Nenek memberikan gigi palsu dan memberikan pesan tersembunyi yang tak begitu jelas. 할머니가 등 보고 싶을 때만 한 번씩 껴. Setelah itu, nenek terbang ke langit meninggalkannya. Benar saja, esok harinya ibu datang memberitahukan jika nenek sudah meninggal dan dikremasi 1 minggu yang lalu. Yong-gun pun awalnya berniat mengubur gigi palsu nenek, namun tak jadi karena ia tak rela. Ia sangat sedih kehilangan nenek, walaupun menurutnya bagi seorang robot ia tak boleh merasa sedih. Lalu datanglah Il-sun dan menciumnya. Tiba-tiba saja sedihnya pun hilang, namun kemudian ia pingsan karena tenaganya telah habis. Saat ia sadar, ia ingin makan beras salju putih dan acar lobak. Dokter pun bergegas menyuapinya. Sayangnya ia tetap tak mau menelan beras itu. Il-sun pun membuat rencana agar Yong-gun bisa makan. Ia mengendap-endap masuk ruang genset dan merakit sebuah alat yang ia namai nasi Megatron. Ia berusaha meyakini Yong-gun bahwa ia bisa memasangkan alat pengubah makanan menjadi energi listrik. Jadi ketika ia makan nasi, alat itu akan mengubahnya menjadi listrik. Yong-gun pun percaya dan alat itu harus dipasang di punggungnya. Saat akan memasang, mau tak mau Yong-gun melepas bajunya. Il-sun menahan rasa gugupnya dan tetap menjalankan operasi ala-ala profesor gitulah. Dengan seolah-olah menggunakan silet, ia mencoba membuka punggungnya. Padahal aslinya ia hanya menggambarinya dengan spidol. Tapi yang penting Yong-gun percaya jika alatnya sudah terpasang dengan baik di punggungnya. 제가 이번 기회에 이것저것 감사드리고 싶긴 한데. Esok paginya saat akan sarapan, dengan menggeret tiang infus, Yong-gun diajak untuk makan. Semua pasien di sana tahu jika sangat mustahil bagi Yong-gun untuk bisa makan. Namun ternyata instruksi yang diberikan Il-sun berhasil. Dengan perlahan ia mengajarinya memegang sendok, mengambil nasi, dan mengarahkan ke dalam mulutnya. Sontak semua pasien di ruangan makan itu greget melihatnya. Namun sayangnya Yong-gun tiba-tiba panik dan lari. Ia sangat takut tubuhnya akan meledak jika makan nasi, dan mesin nasi Megatronnya rusak. Il-sun pun berusaha meyakinkannya dengan memberi jaminan servis seumur hidup. Mendengar garansi itu, ia pun mau mencoba makan lagi, memasukkan nasi ke dalam mulutnya, mengunyahnya, dan terakhir adalah menelannya. Dan dalam hitungan ketiga, ia pun berhasil melakukannya. Seketika ia merasa tubuhnya membaik. Dalam halunya, mesin nasi Megatron telah bekerja dengan cepat dan mengubah nasi menjadi energi. Il-sun pun sok-sokan mencoba mengecek mesin buatannya dengan menatap lekat-lekat dada Yong-gun. Semua pasien di ruang makan itu pun bersorak atas keberhasilan Yong-gun menelan makanan. Sejak itu, Yong-gun mau makan nasi dan menjadi lebih dekat dengan Il-sun. Karena kondisinya mulai membaik, dokter pun mencoba menggali lagi apa penyebab ia tak mau makan. Ia pun bercerita di masa kecilnya dulu, ia sangat senang menghabiskan waktu dengan neneknya. Namun suatu hari, ibu datang dan mematikan radio tabung buatannya. Nenek yang menganggap dirinya adalah seorang tikus pun ikut ketakutan dan bersembunyi di bawah meja. Ternyata hari itu, nenek dibawa ambulan ke rumah sakit jiwa.
Itu menimbulkan trauma yang mendalam bagi Yonggun. Setelah mengungkap semua kesedihannya, ia pun jujur jika selama ini menganggap dirinya sebuah robot. 괜찮아. 이제 선생님이 알았으니까. Kini terbongkarlah sudah rahasia Yonggun. Dokter pun juga merasa lega karena bisa menemukan penanganan yang tepat untuknya. Akhirnya Yonggun pun mau memakan kue manis yang diberikan dokter. Saat jam bersantai, Yonggun menceritakan mimpi berulang-ulang pada Ilsun, di mana neneknya menjelaskan tujuan dari keberadaannya di bumi. Sambil mengeja lewat gerakan bibir, akhirnya terpecahkan bahwa sesungguhnya Yonggun adalah bom nuklir yang memerlukan sambaran petir untuk meledakkannya. Di tengah hujan badai, Yonggun meminta Ilsun menemaninya mencari petir tersebut. Dengan membawa antena radio sebagai penangkap petir, mereka pun mendirikan kemah di tengah badai dan menyiapkan banyak bekal makanan. Sayangnya badai terlalu kencang dan meniup tendanya. Mereka pun panik dan segera melindungi bekal yang dibawa. Saat akan menyelamatkan botol wine yang kemasukan air, ternyata tutupnya hilang. Ilsun pun segera menyumpal tutup botol dengan jari kelingkingnya. Badai petir pun datang. Yonggun tampak senang dan menanti-nantikan suara petir itu. Sayangnya petir tak segera menyambarnya. Ternyata tanpa sepengetahuan Yonggun, Ilsun sebenarnya menempatkan tutup botol wine di atas penangkal petir darurat agar dapat melindungi mereka berdua. Ya, sama seperti saat ia membuat alat nasi Megatron untuk membuatnya makan. Itu semua ia lakukan untuk melindunginya tanpa mematahkan semangat Yonggun. Kisah cinta yang unik ya guys. Akhirnya mereka pun menghabiskan malam berdua, menggosok gigi bergantian dan berpelukan hingga pagi. Jalan-jalan beli tomat, dan film pun tamat.